Yang disuruh istirahat itu apa sih sama Allah? Ramadan tuh ya fisik mah jelas kita nggak usah banyak makan, karena 12 jam itu kalau orang udah nggak makan otomatis akan terjadi pengalihan bahan bakar dari bahan bakar gula di badan atau glukosa itu beralih ke bahan bakar yang bersifat glikogen, bahkan sampai ke lemak nanti. Itu sebabnya sebenarnya Ramadan itu sebenarnya saya lagi sampaikan, udahlah nggak usah banyak makan lah. Bapak sekalian, bicara tentang Ramadan ya, karena kita mau mendekati Ramadan dan Masya Allah kita sudah masuk di bulan Sya'ban dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Tadi mungkin ada Ustadz Budi menyampaikan ini bulan Quran, bulan sedekah, bulan kebaikan ya. Kalau mungkin bahasa saya di bulan hamil juga gitu ya. Bulan hamil Ustaz. Ya, karena secara sains memang ternyata puasa itu memang meningkatkan kesuburan. Itu satu, ini pembukaannya dulu ya. Kemudian secara sains bulan Ramadan itu atau Ramadan atau puasa adalah detox terbaik. Jadi saya sering menyampaikan begini. Jadi konsep dasar dari manusia, khususnya kita sebagai mukmin ya, orang beriman pada Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan software atau hardware-nya kepada kita ya. Software itu berupa apa, tanda kutip saja, berupa syariat yang Allah perintahkan atau dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hardware-nya apa? Hardware itu nanti kita akan bahas. Ini masalahnya apa? Kenapa Ramadan di Indonesia menjadi bulan kita justru malah ada tanda-tanda di situ tapi kita nggak baca. Contoh, kapan waktu yang paling rumah sakit sepi ya, di 11 atau di 12 bulan itu Ramadan. Orang tidak banyak makan, orang sibuk dengan amalan-amalan dan banyak juga keluar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua Ramadan ini Bapak sekalian dibandingkan dengan 11 bulan yang lain itu ternyata justru malah ada tanda yang unik, yaitu inflasi kita malah paling tinggi bulan Ramadan. Inflasi ini kan konsumerisme. Jadi dua tanda tadi sebenarnya sudah memberikan sebuah clue lah ya, sebuah isyarat buat kita agar kita kembalilah pada Allah gitu kan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Kalau tadi kita cerita tentang manusia itu kalau sejatinya saya, Ustadz Budi dan teman-teman Bapak Ibu sekalian diberi kesempatan untuk makan sama tidak makan, pasti kita pengen makan karena kita punya nafsu, beda sama malaikat. Disuruh berhenti makan nggak bisa, maunya makan aja terus gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkatnya. Kalau bahasa saya, memberikan perangkat itu berupa apa? Jangan makan, stop dulu makannya. Tapi nggak bisa kan kalau nggak ada kewajiban. Akhirnya muncullah, saya membayangkan, ini ternyata syariatnya. Ternyata muncullah 11 bulan kita sudah sudah luar biasa makan. Semua dimakan, pagi, siang, malam, bahkan kadang ada 5 orang, satu hari itu bisa 5 kali makan, di stop sama Allah, suruh berhenti makan. Jadi sebenarnya perintah berhenti makan ini buat apa fungsinya? Persiapan ketemu dengan Allah. Kenapa persiapan? Kita lihat, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang beliau menyebutkan kenikmatan orang lagi berpuasa. Ada 2, saat dia berbuka sama saat dia ketemu Allah. Kan gitu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waktu beliau meninggal di hari Senin, itu kan Nabi SAW berpesan kepada beliau di hari Ahadnya, kata Rasulullah, ya Utsman, puasalah nanti hari Senin supaya nanti kau ketemu dengan kami ya dalam keadaan berpuasa. Buka puasa bersama kami, kata Rasul begitu kan, seperti itu. Jadi kebahagiaan orang sedang berpuasa itu sebenarnya bukan banyak makannya, buka dengan siapa, justru malah kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah ketika mereka merasakan kenikmatan dari ketaatan mereka menjalankan perintah Allah. Inilah yang saya katakan bahwa Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi bukan bulan banyak makan, tapi bulan banyak memberikan makanan ruh, makanan iman, makanan hati, makanan kolbu, makanan jiwa. Ini yang kita zaman sekarang kurang. Saya membayangkan Ustadz, Masya Allah, bagaimana seorang Utsman bin Affan bisa menghabiskan 30 juz Al-Quran dengan 1 rakaat witir. Ya ini kan luar biasa, ini makanan semua. Nah, kalau kita coba telusuri teman-teman sekalian, maka tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya yang disuruh istirahat itu apa sih sama Allah Ramadan tuh? Ya fisik mah jelas kita nggak usah banyak makan, karena 12 jam itu kalau orang udah nggak makan otomatis akan terjadi pengalihan bahan bakar dari bahan bakar gula di badan atau glukosa itu
beralih ke bahan bakar yang bersifat glikogen, bahkan sampai ke lemak nanti. Itu sebabnya sebenarnya Ramadan itu sebenarnya saya lagi sampaikan, udahlah, nggak usah banyak makan lah. Yang perlu kita tambahkan atau kita perlu perbanyak makan itu adalah makanan ruhnya, makanan imannya, makanan kolbunya. Berupa apa? Tadi Ustaz sampaikan bahwa bulan Ramadan bulan sedekah, bulan Quran. Itu yang diperbanyak. Bulan tidak banyak interaksi dengan manusia. Sebab apa? Karena konsep dasar adalah Islam. Begini. Kata Nabi SAW, ini konsep dasarnya bahwa Nabi katakan, ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, iza sholat jasaduku, wa iza fasada jasad kulu. Kata Nabi, kalau dia baik, baik semua, dia rusak semua. Jadi kalau tadi Ustaz Budi sampaikan, dia kolbu itu memang itunya tentaranya, rajanya, harusnya dia menjadi raja. Kalau dia diperlakukan sebagai raja, sekarang kolbunya dipuaskan dengan hawa nafsu, jiwanya, ya iman itu terus menerus dijokin lah kalau bahasa Jawa gitu, dengan hawa nafsu, sehingga boro-boro jadi raja dan justru malah jadi tentara, jadi budak, gitu kan, seperti itu. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dia rasakan berupa panca inderanya tadi justru malah melemahkan imannya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang bahwa istrimu adalah ladang bercocok tanam, kata Allah, maka sebenarnya kalau kita lihat Bapak sekalian, ini konsep paling mudah untuk yang mau promil sebenarnya. Ya, bagaimana ladang itu, jadi gini, ilustrasi sederhana gini, saya jelaskan sedikit. Kalau Anda ketemu dengan petani yang biasa tanam padi lah gitu kan di ladang yang penuh dengan pestisida lah atau bahan-bahan kimia sintetik, maka kalau petani tadi insaf, dapat hidayah gitu kan untuk mengubah lahannya menjadi lahan organik, maka ada satu konsep yang saya pahami waktu saya baca gitu, namanya land clearing. Land clearing itu apa? Jadi selama beberapa bulan itu lahan itu nggak ditanam, Ustaz, digemburkan. Gitu. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 1 tahun. Jadi selama 6 bulan atau katakan 6 bulan gitu digemburkan terus, kasih pupuk organik segala macam dan kebutuhan dia untuk nanam, sehingga nanti tinggal tanam, tumbuh dia. Land clearing. Saya menambahkan di tulisan saya, pernah saya tulis dulu zaman di Twitter sebenarnya. Beberapa tahun yang lalu tuh, tentang namanya body land clearing. Body land clearing itu karena apa? Konsep dasar tanah bagi manusia itu perut, lambung. Jadi dengan orang itu diam, nggak makan, dia mengurangi yang tidak baik. Nanti kita lihat Nabi makan apa waktu Ramadan. Kenapa? Tadi Ustaz bilang kan bahwa Allah tuh nggak ingin mempersulit kita. Akhirnya apa? Coba bayangkan kalau kita disuruh makan, misalkan 4 sehat 5 sempurna gitu kan waktu buka puasa. Ribetnya minta ampun ya. Disuruh makan apa? Kurma kalau ada. Kurma itu isinya apa? Asam amino. Asam amino itu apa? Bahan bakunya kita. Tubuh kita itu kan isi asam. Dan jenis kurma atau kurma sebelah mungkin kurma ajwa, rutop atau tamar seperti itu kan kurma yang cepat sekali terserap untuk menjadi energi buat badan. Kalau nggak ada apa? Kita lihat ayat yang lain. Allah katakan, dan dari air waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah. Dari air kami jadikan segala sesuatu. Kan Nabi nggak ada kurma, Nabi suruh minum air. Itu kan bentuk penggemburan. Jadi kalau sekarang ini, tadi pagi saya sempat lihat ada video seorang syekh, seorang dokter di Mesir itu, dia khutbah juga, saya lihat kan, bahwa ternyata kayak koronnya mas sekarang, dia katakan perbanyak minum air, dia bilang, basahi tenggorokan Anda, dia bilang, supaya apa? Karena si virus itu tidak akan bisa hidup pada lingkungan yang basah kayak begitu, badan kita. Tapi kalau dia kering cepat hidupnya, badan ya, seperti itu. Ya tadi begitu. Jadi kurma ada air, nggak ada gorengan. Waktu buka puasa, emang nggak boleh makan gorengan, nggak ada yang melarang, nggak, silahkan aja makan. Cuma saya katakan berapa masjid yang saya katakan, coba Ramadan tuh, coba disajikan makanan sehat. Saya bilang makanan sehat apa? Ya gini, ini pelajaran pentingnya. Subhanallah, saya catat tadi yang tadi tentang Nabi Adam itu subhanallah, saya mencoba merekam jejak Nabi Adam. Bahasa gitu, jejak DNA Nabi Adam. Bahasanya gimana? Saya tadi mikir gitu kan, Nabi Adam itu kan tinggal di surga. Waktu di surga, akhirnya karena beliau melakukan kesalahan, diturunkan. Maka setelah Nabi Adam beranak pinak di bumi, bertebaranlah semua. Jadi kita ini punya rekam jejak DNA-nya bahan-bahan di surga. Kan gitu? Bahan-bahan di surga apa? Ada susu,
ada jahe, ada madu, ada khamar yang tidak mabukkan. Yang mungkin di Indonesia ada namanya tape. Kalau mungkin, nah nanti itu hubungannya apa? Nanti rekam-rekam jejak tadi itu akan menjadi bagian dari gen kita. Tapi masalahnya kan anak Nabi Adam kan nggak tahu tuh, saya lupa tuh, Nabi Adam diturunkan di mana tuh?